Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Riani, nomor induk mahasiswa 120060002. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 12006016. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irani Masyito, NIM 120060011. Saya dari kelompok 1 Psikologi Kepribadian. Pada hari ini kami akan membahas materi teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan keturunan Yahudi, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Beliau lahir di Freiburg, Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Ayahnya bekerja sebagai seorang pedagang, lalu menikah kedua kalinya saat dua orang putranya tumbuh dewasa, dan Freud adalah anak pertama dari istri keduanya. Saat masih anak-anak, keluarga Freud pindah ke ibu kota kerajaan Vienna. Ia menetap dan bekerja hampir sepanjang usianya. Pada tahun 1873 sampai dengan 1881, Freud masuk Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada spesialis dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa atau psikiatri. Sekitar 20 tahun kemudian, ia menemukan bahwa hukum-hukum dinamika bisa diterapkan pada kepribadian manusia, sebagaimana juga berlaku pada tubuhnya. Lalu Freud melanjutkan dengan menciptakan suatu psikologi dinamis, yang dimana psikologi dinamis itu psikologi yang menelaah transformasi-transformasi dan pertukaran-pertukaran energi yang terjadi di dalam kepribadian. Ini adalah prestasi terbesar Freud dan merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan. Freud masuk Universitas Wina pada tahun 1873. Ketika itu ia masih berusia 17 tahun dan melakukan karya riset pertamanya pada tahun 1876. Dalam penyelidikan pertamanya ini, ia menelaah topik yang pada masa itu sukar untuk dipahami dan sukar dilakukan, dan ia berhasil menemukannya kira-kira selama 15 tahun setelahnya. Pada tahun 1909, Freud menerima pengakuan akademis pertamanya ketika diundang berbicara pada hari peringatan 20 tahun terdirinya Clark University. Karena Presiden Clark University adalah juga seorang psikologis terkemuka, mengakui arti penting kontribusi Freud dalam psikologi dan membantu mempromosikan pandangan-pandangannya di Amerika Serikat. Sepanjang hidupnya, Freud telah menulis hampir tak pernah 1 tahun berlalu tanpa menerbitkan setidaknya 1 buku atau artikel penting. Berikut ini adalah karya-karya yang ditulis oleh Sigmund Freud: The Interpretation of Dreams, The Psychology of Everyday Life, The Essay on the Theory of Sexuality. Di antara artikel yang berbicara tentang agama dan gangguan syaraf serta beberapa agama masyarakat primitif, ia tuangkan dalam bukunya To Tim and the Boo. Di tahun berikutnya, saat Perang Dahsyat, ia menulis artikel tentang alam bawah sadar, dorongan-dorongan manusia dan masalah ketertekanan, di samping menyempurnakan bukunya Introductory Lectures on Psychoanalysis, The Pleasure Principle. Lalu The Ego and ID dan The Question of Alienlysis. Asumsi dasar, determinisme psikis. Asumsi ini mengemukakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan atau dirasakan oleh individu mempunyai arti dan maksud, dan itu semua secara alami sudah ditentukan. Motivasi tak sadar. Freud meyakini bahwa sebagian besar tingkah laku individu seperti perbuatan, berpikir, dan merasa itu ditentukan oleh motif tak sadar. Di dalam struktur kepribadian, teori psikoanalisis Sigmund Freud terdapat 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama yaitu ID atau Das Es. ID adalah suatu sistem kepribadian yang sudah dibawa sejak lahir,
yang mendorong munculnya suatu kebutuhan manusia seperti rasa haus dan rasa lapar. ID mempunyai suatu hubungan yang erat dengan proses fisik. Untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan suatu sistem dari struktur kepribadian yang lainnya. ID sendiri beroperasi atau berjalan berdasarkan dua prinsip kenikmatan, yaitu tindak refleks dan proses primer. Tindak refleks atau yang bisa disebut juga dengan reflex action adalah suatu reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir. Contohnya yaitu seperti kita mengedipkan mata. Yang selanjutnya itu proses primer atau bisa disebut juga dengan primary process. Merupakan suatu reaksi membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani suatu stimulus kompleks. Contohnya seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. ID ini hanya mampu membayangkan tanpa mampu untuk membedakan mana yang benar-benar bisa memuaskan kebutuhannya. Nah, dari ID ini nantinya akan muncul dua aspek lagi, yaitu ego dan super ego. Yang kedua itu ego atau das Ich. Ego ini berkembang dari ID agar orang-orang dapat mampu menangani suatu realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha untuk memperoleh suatu kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya suatu tegangan baru atau menunda kenikmatan itu sampai ditemukan objek yang benar-benar nyata atau yang benar-benar dapat memuaskan suatu kebutuhannya. Ego ini berfungsi secara logis atau rasional yang didasarkan pada prinsip kenyataan dan proses sekunder yang merupakan sebuah proses logis untuk melihat kenyataan dalam upaya untuk menemukan cara memuaskan dorongan ID secara realistis. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu super ego atau das Über-Ich. Super ego merupakan suatu kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Sama seperti ego, super ego ini tidak berkembang atau tidak mempunyai sumber energinya sendiri. Akan tetapi, super ego ini berbeda dari ego. Dalam satu hal penting, super ego tak punya kontak dengan dunia luar seperti tuntutan super ego. Akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Timbulnya super ego ini bersumber dari suara hati yang memiliki fungsi, yaitu yang pertama, merintangi impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif yang aktualisasinya sangat ditentang masyarakat. Yang kedua itu mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realistik. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Jadi super ego menentang ukuran baik buruk ID ataupun ego dan membuat dunia menuntut gambarannya sendiri yang tidak rasional, bahkan menunda dan merintangi pemuasan instingnya. Baiklah, lanjut pada materi dinamika kepribadian. Pada materi dinamika kepribadian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama konflik, yang kedua kecemasan,
Dan yang ketiga, ragam mekanisme pertahanan ego. Yang pertama, konflik. Menurut pada teori psikologi yang dibangun oleh Sigmund Freud, maka munculnya konflik batin merupakan akibat pertentangan dari ID, ego, dan superego. ID sebagai pemberi dorongan, ego merupakan pikiran rasional, sedangkan superego sebagai pengendali yang berisi sistem nilai dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat sekitar. Lanjut, kecemasan. Pada kecemasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kecemasan neurosis, kecemasan realistis, dan yang terakhir kecemasan moral. Yang pertama, kecemasan neurosis adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya kalau seseorang memuaskan insting dengan caranya sendiri yang diyakininya bakal menuai hukuman. Kecemasan realistis adalah takut kepada bahaya yang nyata ada di dunia luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neurotis dan kecemasan moral. Terus yang terakhir, kecemasan moral adalah kecemasan kata hati. Kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua. Kecemasan moral dan kecemasan neurotis tampak mirip, tetapi memiliki pandangan prinsip, yakni tingkat kontrol ego. Pada kecemasan moral, orang tetap rasional dalam memikirkan masalahnya. Sedangkan pada kecemasan neurotis, orang dalam keadaan distres, terkadang panik sehingga mereka tidak dapat berpikir jelas. Yang terakhir adalah ragam mekanisme pertahanan ego. Pada ragam mekanisme pertahanan ego ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu resepsi, sublimasi, proyeksi, displamen, dan rasionalisasi, dan pembentukan reaksi dan regresi. Yang pertama, represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekankan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Lanjut, sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif das es yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Lanjut ke proyeksi, adalah penggalian dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Lanjut, displacement dan rasionalisasi, mengungkapkan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibandingkan individu semula. Rasionalisasi pula menunjukkan kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan, dalam hal ini kenyataan yang mengancam ego, melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi 2, sour grape technique dan sweet orange technique. Yang terakhir, pembentukan reaksi dan regresi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.